Pak Yusuf Ronodipuro baru saja datang. Ia ambil surat dari Resweg. Isi surat itu adalah pembatalan perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 pukul 12 malam tepat. Kemungkinan besar mereka akan segera menyerang Jogja. Saya sudah minta Pak Yusuf untuk segera kirim telegram pada Bung Hatta di Jogja tentang isi surat ini. Bro, semoga rakyat Jogja... Halo? 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 Bu, selama saya pergi berperang, Sinuwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Ngatos-atos Mas, mugi tansah dipun paringi slamet. Wes Bu, niat selamat, balik selamat. Kilat. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Madiun. Pak! Pak! Kita mana sekarang? 3. Pemerintah Belanda telah menjalankan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Tertanda, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letnan Jenderal Sudirman. Yo, rasakno. Hei, Balam Khan. Ngopo? Pak Sudirman. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat, akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Syafruddin Prawidanegara di Sumatera. Dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas di sini saja bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu.
Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam 2 kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Silakan coba. Selamat datang Jenderal di Desa Kretek, Jenderal. Pripun kabar? Jih, saya monggo Jenderal, monggo. Lapor Jenderal, baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Pak, ini saya membawa dana taktis yang tertinggal di markas. Tolong berikan kepada Noli. Biar dia yang mengurus semuanya. Baik, Pak. Halo, yes. Oh, sudah sampai, oke. Secepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Siap! Pak, Iya. Bu, terima kasih atas sambutannya. Saya permisi ke dalam. Kita lebih mengenal Medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Siapa? Aku, Mas. Pada mata! Pada mata! Mas, Kosike, ini Mas. Angkat tangan! Mas, Kosike to Mas. Oke. Tangkap Mas. Kamu. Iya, Mas. Aku mau wis nang Bantul. Jebul
Pasukan wis ketok kene to, Mas. Terus opo maksudmu? Menyelinap seperti ini? Ya aku wedi bangun ke kanca-kanca, Mas. Jadi ya aku alon-alon wae. Jadi semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini. Jenengan iku sinten? Siap, Jenderal. Kula karsani. Dulu kok, wonten mriki. Kula pengen melu perang, Jenderal. Jenengan sampun ati dewek perang. Dereng, Jenderal, dereng. Kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Repoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsani, Siap. kamu mau capek, mau kedinginan, sakit, bahkan mati, Karsani. Siap kamu? Siap, Jenderal. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Renere. Ki aku nggawa telo. Nggawa telo. Telo. Yo. Ratu. Siap. Apa jenengmu? Siap, Jo. Ratu Bejo. Sudah berkeluarga? Siap, sudah. Berapa anakmu? Siap, sudah. Kamu rindu tidak sama keluargamu? Siap. Siapa apa? Siap, rindu. Bagus. Saya juga. Pasukan! Masuk semua! Sembunyi! Sembunyi! Sabar! Masuk semua! Semuanya berlindung! Keadaan sudah aman. Jenderal! Jenderal aman, Oli. Pasukan! Siap! Siap, Jenderal. Noli. Ini ada bekal dari Ibu. Untuk perjuangan kita. Siap. Melihat pergerakan pasukan infanteri Panpek, saya pikir Kediri aman. Lalu kita bisa merapat ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Pak E, Mula Pak, monggo. apa boleh kami menginap di sini? Kula semangga akan adanyipun wonten ing mriki. Monggo. Matur suwun, Pak E.
Kalau begitu, Jenderal, izinkan saya dan pasukan pergi ke Praji Mantoro untuk mencari bantuan dan menuju ke Kediri. Baik, Jo. Hati-hati. Siap, Pak D. Generaal Spoor wil dat wij zo spoedig mogelijk Sudirman opsporen. Het zou een schande zijn als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht dat Sudirman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de geheime dienst bevindt Suderman zich in de omgeving van Wonosari. Hij zal niet ver zijn van Wonosari, kolonel. Mijn peloton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, daar zul je me hebben. Selamat siang. Bener toh beritanya? Bener, Pak. Ya wis. King kowe. Makasih, Pak. Wah, Kang Aceng kuwi ono no bae. Nggih, nggih. Ini saya bantuin. Nah, Bismo. Jen. Oh, baca pasti cerita minggat. Baik. Lapor, ada apa, Bis? Karsani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor, Jenderal. Karsani mencuri dokar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. Turunkan senjata kalian! Kalian sudah kami kepung! Siapa kalian? Kami tentara Kiplik. Kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting. Izinkan kami lewat. Jangan bohong! Wilayah ini telah kami kuasai! Batalion 102! Periksa! Jenderal? Jenderal! Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman.
Nggak perlu minta maaf, Ananda. Justru kalian membuktikan dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Ananda. Siap, Jenderal. Saya ingin melanjutkan perjalanan menuju markas Kolonel Sungkono. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Buka jalan. Pak D, langsung saja istirahat. Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi. Bu E sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yuk. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak, nggih. Loh, ya tentara kok nggak abang-abang ya? Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu tentara-tentara komunis dan saya dengar punya presiden sendiri, tapi saya nggak tahu. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Ya. Maaf, Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara Republik. Oh, tentara Republik. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya, selamat jalan. Ramsani, sebaiknya kamu telusuri di mana markas tentara komunis itu berada. Siap, Kapten. Lapor Jenderal. Terima kasih. Bagaimana, Noli? Keadaan Kediri semakin genting, Jenderal. Saya melihat banyak tentara komunis di sana. Setelah musuh ditumpas, mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah Kediri. Selain sisa pasukan musuh, sebenarnya penggalangan kekuatan kiri paling besar di Kediri dari Tan Malaka. Dia sangat lihai meraih simpati rakyat, bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Baik. Laksanakan. Siap laksanakan. Pasukan, siap! Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini. Semua dipersiapkan. Momenteel spoort kolonel Sieraad door de mannen. Jouw peloton valt Kediri aan vanuit de lucht. Akkoord gedaan. Lapor, Kapten. Kediri sudah dilululantakkan oleh pesawat-pesawat Belanda. Kamu beritahu Jenderal. Siap. Lapor, Jenderal. Kediri sudah dilululantakkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Kapten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya tidak mungkin. Masa ada panglima besar ke sini? Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya isapan jempol saja. Buktinya Belanda serang Kediri.
Kimen, iku sapa sing lungguh ning kono? Hanya orang sakit. Pasukan bergerak kembali. Kita tidak tahu. Mereka mengakunya gerilyawan. Tapi bisa juga mata-mata. Kolonel, indien u besluit zich terug te trekken, neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Sudirman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. PTTD. Panglima Divisi dan bahkan ke seluruh dunia. Semoga kalian menangkap siaran ini. Leider! Saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Tidak apa-apa. Ayo, mari. Semua sembunyi. Jangan bergerak sekarang. Kita tunggu sampai gelap. Siap. Saya beritahu yang lain.
Volgens informatie vergaard moet hij hier zijn. Cari mereka sampai dapat. Ya, komandan. Commander, ze zijn er niet. Jongens, we gaan terug naar de kazerne. Ze zijn er niet. Nu! Ja, komandan. Melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi kita berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Wonten londo, Pak. Hengono, Pak. Bencerak, Pak. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas. Tentu tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Saya dipegang-pegang. Emangnya Ubi? Lah persis kok sama Ubi. Belanda! Belanda sedang menuju ke sini. Dari arah mana, Mas? Sukakono! Keluar semuanya! Keluar! Amankan jenderal! Cepat! Mus, sembunyikan Aceh. Siap, Pak. Ayo, cepat! Kalian berdua jaga belakang. Sudirman verborgen.
Di mana kalian sembunyikan Sudirman? Als hij niet tevoorschijn komt, vermoorden we jullie allemaal! Kalau tidak ada yang mengaku, kami bunuh kalian semua. Saya, Tuan. Saya. Di mana Sudirman? Tidak tahu, Tuan. Mana? Saya sama sekali tidak tahu, Tuan. Pak, tidak apa-apa. Gus. Gus. Apa, Mos? Kira-kira sampai kapan ya perang ini berakhir? Ya, enggak tahu, Mos. Kenapa? Kamu ingin pulang? Saya kangen, Gus. Kangen anak istri. Belum sempat pamitan, udah berangkat perang. Ya udah, kamu minta izin aja sama Jenderal. Bilang mau pulang. Kamu aja duluan, Gus. Nanti saya ikutan. Gimana? Ya enggak mungkin lah. Kita mau izin pulang, sementara Jenderal sakit keras, masih terus berperang. Udah malu. Itu mana, Gus? Ya udah, kita ikut perang sampai perang ini benar-benar berakhir. Pak D pernah bilang, lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Ya, saya itu pernah dengar tuh, Gus. Ya wis. Iya, ada yang ngomong kayak gitu. Kita ikut perang. Lapor. Belanda sudah dekat, Kapten. Sudirman gaat vandaag het loodje leggen! Ya, Komandan. Belanda! Belanda! Kalian kembali ke pasukan. Ja! Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia. Niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat. Rakyat dan negara yang kita cintai. Jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya,
dan ingin pulang, silahkan. Kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan. Saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Jenderal. Bismo. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jenderal. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! 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 Cuma jagung kering. Jagung kering, Mas. Ono gitu rumaksa ing wengi teku hayu luputa ing loro luputa kilahi kabeh setan datang purun aneluhan tan ono wani niwa penggawe Allah naning wong luput keniat temahan tirta maling atuh tan ono ngarahing mami. Kunto mana? Lah, tukang ngerti kok. Kar, coba kamu cari. Yo, aku tak sekalian nguyuh. Ada Belanda. Belanda. Nang kono. Kita telah terkepung, Jenderal. Semuanya tenang. Belanda. Kwee, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Mereka semua ini tentara kibli. Mereka ini sedang menyamar. Kwee, salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini? Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Kwee, yang ini tidak spesius. Cari Sudirman di mana? Percaya, Tuan. Ini Sudirman. Adek. Pak Ades yang ditembak. Loh, kenapa kutuk kayak? Dia mata-mata kan.
Pak Dirman. Monggo, Pak. Pripun kabare, Pak? Pangestunipun Bapak wilujeng. Alhamdulillah. Ngeten, Pak. Kami ini ingin menyumbang untuk perjuangan. Sekedarnya Bapak bisa istirahat di gubuk kami ini. Monggo, Pak. Monggo. Matur suwun, Pak. Bapak dan yang lain sudah cukup menderita karena pacaklik. Kami tidak mau nambah penderitaan itu, Pak. Matur suwun. Ayo semua bergerak. Iya, Pak. Monggo, sugeng rawuh. Sugeng rawuh, Bapak-bapak. Sugeng rawuh, Pak Dirman. Sugeng rawuh, Bapak-bapak. Pak. Semoga gubuk kami yang reot ini bisa jadi tempat yang lebih aman. Monggo, silakan. Kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini, Pak. Nggih. Monggo. Matur suwun. Sami-sami, Pak Dirman. Monggo, santai Bapak-bapak, monggo. Pinara. Pinara. Bapak-bapak boleh di mana saja, silakan. Monggo. 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 Ini silakan didahar seadanya. Noli, kita harus merahasiakan keberadaan kita. Karena tempat ini akan jadi markas gerilya kita, Noli. Noli, kesukaanmu. Bisa saja, Jenderal. Terima kasih. Singkongnya udah matang belum? Sebentar lagi, Kapten. Noli. Iya. Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum, Noli. Kijk, kijk, kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Kapten! Kapten! Berada, Kapten. Karsani. Merdeka! Hendrik, Willem, goed werk. Nou, Soedirman. Tan Malaka telah tertangkap, Jenderal. Begitulah laporan yang bisa saya sampaikan, Pak. Jika ada berita lagi,
segera sampaikan ke saya. Hati-hati. Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Rom dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Rooyen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rom Rooyen adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian isi Perdamaian apa? perjanjian Rom Rooyen. Berita selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding, sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib, tidak aman. Dan sudah jelas, mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf Pak, kami diutus Bung Karno untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda? Atau justru PDRI yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan Rom Rooyen, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Saya mempunyai 3 perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk ketiga kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerilya, tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Ulangi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga.